Jadi merasa kesulitan nggak sih Pak? Kan kita butuh ini yang namanya anggota Linmas karena kan untuk perlindungan masyarakat gitu kan, untuk keamanan juga. Nah tadi kan Bapak bilang susah merekrutnya karena nggak punya honor nih. Ya. Nah, halo teman-teman mahasiswa semua, kembali lagi dengan saya Selvi Cynthia, dosen pengampu mata kuliah perlindungan masyarakat dan ketertiban umum. Oke, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang Linmas. Linmas itu atau disebut dengan Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali keterampilan untuk melaksanakan kegiatan, mengurangi bencana, dan melaksanakan dalam kegiatan membantu dalam ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Kemudian juga membantu dalam kegiatan sosial. Nah, pada kali ini agar lebih jelas mengenai tentang Linmas, kita akan berbincang dengan seorang narsum yang expert di bidangnya. Kebetulan beliau adalah salah satu kasubag di desa Cilayung. Oke, teman-teman semua, selamat menyaksikan. Halo mahasiswa semua, kembali lagi dengan saya Selvi Cynthia, dosen administrasi pemerintahan. Saya pengampu mata kuliah perlindungan masyarakat dan ketertiban umum. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan seorang narsum dari Desa Cilayung, yaitu Pak Soleh. Beliau adalah kasih kesejahteraan di Desa Cilayung, di mana kita akan berbincang tentang keanggotaan Linmas di Desa Cilayung. Kemudian kita akan berbincang juga mengenai bagaimana sih penggajian seorang Linmas, kemudian kegiatan dan pelatihan. Oke, kita sapa dulu. Halo Pak, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Oke, bisa memperkenalkan diri dulu Pak kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solehudin Rukmana. Saya bekerja di Desa Cilayung sebagai kasih kesejahteraan. Oke, baik ya. Itu sekilas perkenalan dengan Pak Soleh. Baik Pak, teman-teman nih mau mengetahui, teman-teman mahasiswa administrasi pemerintahan ingin mengetahui tentang Linmas, keadaan Linmas di Desa Cilayung. Nah, boleh nggak Bapak jelaskan bagaimana sih keanggotaan Linmas di Desa Cilayung ini Pak? Ya. Di Desa Cilayung itu sebetulnya Linmas ada 20 orang dan keanggotaannya resmi ya sejak tahun 2014. Itu kan di zaman pemerintahan Pak SBY. Dari dulunya kan hansip ya. Itu, dan di tahun 2014 dirubah menjadi Linmas. Alhamdulillah secara resmi keanggotaan di Desa Cilayung itu ada ID card dan sebagainya, itu difasilitasi oleh desa. Oke, jadi dulu itu namanya Hansip. Tahun 2014. Tahun 2014 itu dirubah. Ada perubahan. Sejak zaman pemerintahan Presiden SBY. Oh, sejak zaman Presiden SBY dirubah menjadi namanya Linmas. Lingkungan masyarakat. Oke. Apakah Pak tupoksi dari Hansip setelah berubah jadi Linmas itu berubah nggak sih Pak? Enggak. Kemungkinan itu cuma berubah nama organisasi aja ya. Asalnya Hansip jadi Linmas. Secara tupoksi itu sama aja. Sama aja itu mengamankan di lingkungan masing-masing. Terutama sekarang nih lagi ada Pilpres ya. Nah, itu Linmas fungsinya sangat besar sekali. Untuk PAM TPS, untuk mengisi di lingkungannya. Dan sejak tahun kebelakang ya di Desa Cilayung, alhamdulillah semuanya Linmas itu pemberdayaan dari tupoksinya alhamdulillah berfungsi gitu Bu. Jadi bukan hanya sebagai jabatan aja Linmas, tapi tupoksinya juga berjalan dengan baik alhamdulillah. Oke, tadi Bapak bilang ada sekitar berapa orang Pak? 20 orang. Nah, apakah 20 anggota tersebut aktif nggak Pak?
Apa ada juga yang nggak aktif gitu Ya. sebagai Limnas gitu? Aktif semuanya Bu. Ya. Bahkan di rata-rata kan di setiap RW itu ada 2 rata-ratanya, ada juga yang 1. Kan di Desa Cilayung itu ada 11 RT, 30 RT. Ya. Nah, Linmas ada 20. Jadi kan rata-rata di tiap RW itu ada 2, dan ada juga yang satu RW ada 1 Linmas. Jadi jumlahnya dari 30 RT ada 20 Linmas. Oh berarti perwakilan per RW ya Pak? Ya. Kalau kayak gitu. Iya. Oke. Nah dari segi ini kan ada 20 orang nih. Apakah memang ada segi, kita ngomongin segi pergajian ya Pak? Ya. Apakah Limnas itu mempunyai honor nggak per bulan dari desa gitu? Nggak ada, sebetulnya Linmas nggak ada gaji. Nggak ada gaji. Nggak ada. Terus mereka dapat uang dari mana dong Pak kalau kayak gitu? Sebetulnya kalau dari desa ya nggak ada sebetulnya, apalagi per bulan nggak ada. Paling juga 1 tahun sekali, kalau bahasa Sundanya itu uang kadedeh. Uang kadedeh Uang ya. kadedeh kalau bahasa Sundanya Iya. itu Bu. Jadi tiap mau hari raya Idul Fitri mungkinan lah, walaupun nggak seberapa tapi dikasih. Nah terus anggota Limnas kalau nggak dapat uang gaji nih dari desa, mereka dapatnya dari mana dong Pak kalau kayak gitu? Sebetulnya ya kalau Linmas itu kebanyakan berbakti lah. Oh iya, berbakti gitu ya. Ya, nggak mengharapkan gaji. Jadi kan Linmas itu kemungkinan di Desa Cilayung ya, Iya. untuk merekrut juga sebetulnya susah. Oh gitu. Susah, banyak Oke. yang tidak mau. Karena itu alasannya. Yang pertama tidak ada gaji. Mm-mm. Gitu. Jadi yang kedua kemungkinan kan semasa dia di sini membutuhkan gaji. Nah secara ini tidak ada gaji. Oke. Untuk ini. Tadi pengrekrutan juga susah gitu Emang Pak. susah. Karena kan pertama tadi nggak ada gajinya. Ya, alasannya itu. Berarti berbakti aja ini mah kepada negara. Iya. Cuman kan kalau pengen jadi Linmas, apakah ada persyaratan dari kantor desa Cilayung untuk Ada. jadi Linmas? Apa saja Pak? Bisa Yang dijelaskan? pertama berdomisili Mhm. di Desa Cilayung. Ya. Yang kedua usianya. Kan sebetulnya itu Linmas itu dibatasi sampai usia 60 tahun atau Ya. mengundurkan diri. Iya. Tapi kan akibat susah begitu, akhirnya lah kalau dia tidak mengundurkan diri sampai tutup usia. Oh sampai beliau Meninggal. meninggal gitu. Jadi kebanyakan Iya. di Desa Cilayung juga udah yang tua-tua Linmas, jarang yang muda-muda. Oke, jadi merasa kesulitan nggak sih Pak? Kan kita butuh ini yang namanya anggota Linmas karena kan untuk perlindungan masyarakat gitu kan, untuk keamanan juga. Nah tadi kan Bapak bilang susah merekrutnya karena nggak punya honor nih. Iya. Nah Jadi gimana nih kendalanya untuk mengatasi hal tersebut gimana tuh ya paling desa? solusinya itu Solusinya? kalau di satu RW contoh ya, Iya. satu RW ada yang habis masa baktinya. Ditanya dulu nih Linmas yang aktif, apakah dia sanggup melanjutkan atau tidak. Kalau dia sanggup melanjutkan ya dilanjutkan, kalau tidak ditekan kepada RT dan RW setempat. Oh jadi diwajibkan Diwajibkan harus ada perwakilan Iya. per RW. Iya. Oke, itulah masalah tentang pengrekrutan ya. Cuman tetap dikembalikan lagi kalau nggak ada yang mendaftarkan, Ya, Susah, diwajibkan. emang Susah, ya Susah. susah. kita kan sebelumnya sudah diumumkan ya. Iya. Linmas di RW, contoh di RW 1 udah habis Iya. masa jabatannya. Dari sebulan sebelum habis masa aktif udah diumumkan. Pengumumannya gimana tuh Pak? Ya, pengumumannya lewat chat khusus kepada RW, lewat Oke. online juga ada di masing-masing RW. Tapi kan susah, gak ada yang daftar. Nah, saya tanya alasannya kenapa? Untuk mengabdikan sebetulnya kan tidak memerlukan gaji juga. Ya. Tapi kita kan kalau bisa mengusahakanlah uang dari manapun gitu untuk mengusahakan untuk memberikan motivasi kepada Linmas. Tapi tetap emang susah untuk mencari Linmas. Yang pertama tanggung jawabnya emang begitu besar ya di lingkungan. Yang kedua tidak ada honor. Mereka kan sekarang zamannya berpikirnya tentang gaji. Jadi susah ya. Karena ya real aja sih Pak, namanya manusia. Nah gitu. Jadi Butuh. kita juga kan Iya. walaupun ditekan sama desa tapi kita tidak bisa memaksakan. Kalau tidak ada yang daftar
ya kemungkinan yang udah lama dilanjut lagi. Oke. Nah, kalau ini Pak dari pihak desa, apakah ada pelatihan atau pendidikan khusus ke Limnas gitu? Ada setahun sekali biasa ada. Oke. Itu ngambilnya dari pemberdayaan. Pemberdayaan. Limnas. Jadi anggaran dari desa. Yang biasanya yang melakukan pelatihan itu siapa Pak? Dari? Biasanya kalau di sini kalau nggak Babin Mas, Babin Kantipmas. Oh, benar. Yang jadi narasumbernya. Nah, biasanya dilatih apa aja tuh Limnas itu Pak? Ya, Dalam kegiatan pelatihan tersebut. tentang cara bagaimana pengamanan biasanya sih. Kalau dari Babinsa, Babinmas itu secara teori sudah dilakukan tiap pelatihan juga. Ya. Yang prakteknya biasalah, paling PBB. Gitulah, belajar baris berbaris. Iya. Gitu. Oke, itu 1 tahun sekali aja. Nggak ada pelatihan lain selain itu Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Itu maksudnya pemberdayaan Limnas. Oke, nah terus kegiatannya Pak di Limnas itu di Desa Cilayung biasanya kegiatan apa aja yang dilakukan sama Limnas itu? Rata-rata Limnas itu kalau ada acara di Desa Cilayung baru aktif. Oh gitu. Baru aktif. Contoh kalau ada acara PHBN, PHBI, baru aktif di desa. Oh, jadi memang di kegiatan sehari-hari enggak? Paling di lingkungan masing-masing. Di lingkungan masing-masing. Nah, kan biasanya tuh saya lihat ya kayak Limnas itu di sini ronda malam jalan nggak Pak? Jalan. Aktif setiap RW gitu. Setiap RW. Nah, yang RW-nya hanya Limnas saja apa memang diikut sertakan warganya? Semua masyarakat Oke. diikut sertakan dan dibikin jadwal. Oh, ada jadwalnya malam gitu. Sabtu, malam Minggu siapa, Ronda malam malam. Senin, tiap malam juga ada jadwal. Oke. Jadi selain tadi ya ronda malam, tadi penjagaan kalau ada kegiatan. Iya. Nah, paling kan biasanya suka ada tuh Limnas yang jaga di hajatan. Mungkin mereka punya dikasih honor dari yang punya hajat ya. Seperti itu. Iya. Nah, kalau yang ada hajat itu tanggung jawab yang ada hajat. Yang ada hajat. Tapi biasanya itu harus lapor dulu ke kantor desa atau langsung ke anggota Limnas yang untuk minta gitu Lapor Pak? dulu. Oh, lapor dulu. Dan udah pasti tuh kalau ada hajat di RW 1 pasti Limnas RW 1 yang jadi tugas. Oh, jadi tetap perwakilan yang kerjanya. Iya. Oh, oke. Nah, selain itu Pak, selain kegiatan itu apalagi yang dilakukan oleh Limnas? Kan setahu saya ya Limnas itu memang kan kita melihatnya hanya sekedar dengan membantu penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman. Nah, tetapi kan dalam kenyataan fungsi Limnas itu sangat luas sekali. Sangat luas. Bisa dengan membantu pencegahan bencana. Bisa. Iya gitu. Nah, apakah berjalan nggak Pak di sini? Di Cilayung alhamdulillah berjalan, apalagi sekarang kan musim hujan. Rata-rata kan di Cilayung itu longsor ya. Oh iya. Kalau banjir. Oh, banyak bencananya tuh longsor. Kalau kemarin tuh dari ada tol. Oh, ada tol. Tapi itu bukan ke rumah-rumah tapi pesawahan yang banjir gitu. Alhamdulillah setiap itu juga kalau ada banjir di sini nih rentan di RW 2. Oh, RW 2. Alhamdulillah langsung turun dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Limnas tersebut. Oke. Ya aktif lah. Ya, memberikan sosialisasi seperti apa Pak? Bisa Dia dibilang? mengajak lah. Oh, mengajak ke warganya gitu. Oke. Selain sosialisasi apa yang dilakukan Limnas Pak? Paling membantu masalah sosial, kesejahteraan. Seumpama kalau di sini kan sekarang ada penyaluran beras. Limnas juga dilibatkan di sini. Oh, kayak bantuan sosial gitu. Bantuan sosial. Di masing-masing sebulan sekali lah, di masing-masing kan di Desa Cilayung ada 2 bilik ya, 2 penyaluran kemungkinan di RW 5 dan di RW 7. Itu biliknya ada 2 dan di masing-masing RW tersebut Limnas juga langsung setiap ada jadwal penyaluran langsung turun gitu, membantu ikut serta dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Cilayung. Oke Pak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih atas waktu luangnya, dicukupkan sekian aja. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman semua mahasiswa. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.